Kehidupanku hancur karena menikahi pria culun. Kaya raya akibat orang tuaku, aku seperti dijual. Hari itu, langit mendung, seolah mengerti beban pikiranku yang tak kunjung reda. Aku duduk di sudut kamar sempit, memandangi dinding kusam yang penuh retakan. Berusaha keras menenangkan diriku sendiri, tapi gemetar di ujung jariku tak kunjung reda sejak ayah mengucapkan kalimat itu, kalimat yang seolah menjatuhkan vonis seumur hidup kepadaku. Kamu harus menikah dengan anaknya Pak Surya, agar hutang ayah lunas. Aku menatap ayah dengan wajah tak percaya. Lelaki tua yang dulu aku banggakan, kini tampak ringkih, lusuh, dan penuh rasa bersalah. Tapi tidak cukup bersalah untuk membatalkan keputusan gilanya. Kenapa harus aku ya? Suaraku bergetar. Kenapa bukan ayah yang cari cara lain? Ayah menunduk. Suara napasnya berat. Ayah sudah coba tapi tak ada jalan lain. Kalau kita tidak bayar bulan ini, mereka akan ambil rumah kita. Dan ayah bisa masuk penjara. Aku ingin marah, ingin berteriak. Tapi aku tahu percuma. Hidup kami memang sudah berada di ujung jurang sejak bisnis kecil. Ayah bangkrut dan terjerat utang pada rentenir bernama Surya, yang tak pernah aku bayangkan. Surya ternyata punya anak laki-laki seumuranku, dan dia mengajukan syarat konyol. Lunasnya utang kalau aku menikah dengan anaknya. Lelaki itu, Rino. Aku mengenal Rino sejak SMA. Lelaki culun yang sering diejek teman-temannya karena penampilan anehnya, kacamata tebal, rambut selalu lepek, dan suara serak seperti belum selesai puber. Ia jarang bicara. Lebih suka menyendiri di pojok kelas, sibuk dengan bukunya sendiri. Tak ada yang bener-bener peduli padanya, termasuk aku. Tapi sekarang, dia adalah calon suami yang akan menjadi bagian hidupku. Aku merasa seolah dihukum karena kesalahan yang bukan milikku. Pernikahan itu dilangsungkan sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa saksi. Aku mengenakan kebaya putih yang disewa. Wajahku pucat meski dipoles makeup, dan senyumku palsu sepenuhnya. Rino berdiri di sampingku, gugup dengan jas yang tanpa kebesaran dan dasi yang ia kenakan terbalik. Ia menatapku sesekali, dan aku membalasnya dengan dingin. Saat ijab kabul selesai dan semua orang bertepuk tangan, aku hanya ingin menangis. Aku kini sah menjadi istri seorang lelaki yang bahkan tak pernah aku inginkan. Hari-hari setelah pernikahan seperti neraka yang diam. Kami tinggal di rumah Surya karena ayah tak mampu menyediakan tempat tinggal untuk kami. Rino bersikap sopan, terlalu sopan malah, seolah takut menyentuhku atau berkata hal yang salah. Ia selalu tidur di lantai, di luar kamar. Meskipun aku tak pernah memintanya. Kamu bisa tidur di kasur, kataku dingin suatu malam. Merasa tak nyaman dengan suasana ini. Tapi dia hanya menggeleng. Aku tahu, kamu gak mau aku di sana. Aku ngerti kok. Aku merasa bersalah, tapi tetap diam. Suatu hari, aku diam-diam pulang ke rumah orang tuaku. Ayah terlihat lebih tenang. Mungkin karena hutang sudah dianggap lunas. Tapi aku tak bisa menahan kecewaku. Ayah bahagia sekarang, udah tenang, karena aku dijual ke anak rentenir itu. Ayah terdiam. Maaf ayah memang egois. Tapi Rino, dia anak baik. Dia yang minta agar kamu gak dipaksa. Tapi ayah yang memohon ke Surya. Karena ayah tahu, kamu satu-satunya jalan keluar. Hatiku tercekat. Jadi, Rino sebenarnya tidak menginginkan ini juga. Saat aku kembali ke rumah Surya, aku menemukan Rino sedang menulis sesuatu di meja kerjanya. Ia terkejut melihatku datang tanpa mengetuk. Kamu pulang, katanya lirih. Aku mendekat, penasaran dengan tulisan-tulisannya. Di atas kertas itu, ia menulis nama-nama perusahaan teknologi dan catatan tentang pengembangan aplikasi. Kamu kerja di bidang ini? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Aku freelance, kadang bikin aplikasi, bantu tim luar negeri, lumayan buat bantu bayar listrik, makan kita. Untuk pertama kalinya,
Aku melihat sisi lain dari lelaki ini. Lelaki yang dulu kupandang sebelah mata. Ternyata punya dunia sendiri yang tak pernah aku lihat. Aku mulai membuka mata. Mungkin pernikahan ini bukan kutukan sepenuhnya. Tapi aku belum yakin apakah bisa menerima Rino sepenuhnya. Atau hanya sekadar bertahan demi membalas pengorbanannya. Karena di balik semua ketulusan Rino, ada luka yang masih belum sembuh di dalam hatiku. Sejak malam itu, bayangan tentang Rino tak lagi sama di mataku. Aku mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaannya yang selama ini tak pernah kupedulikan. Ia selalu bangun pukul 5 pagi, membuat kopi tanpa gula, membuka laptop tuanya, dan mulai bekerja tanpa suara. Kadang, aku melihatnya tersenyum kecil di depan layar, seolah sedang berbicara dengan seseorang melalui panggilan video. Tapi ia selalu menutup layar begitu aku mendekat, seperti menyembunyikan sesuatu. Awalnya aku curiga, namun rasa penasaran itu segera berubah jadi kekaguman. Aku tidak tahu pasti kapan perasaan itu mulai tumbuh. Tapi tiap kali melihat kesungguhan Rino, aku seperti ditarik lebih dalam ke dunianya. Suatu malam, listrik padam mendadak, rumah Surya gelap gulita, dan aku terpaksa mencari Rino di ruang kerja kecil yang ia pakai di belakang rumah. Kutemukan dia sedang menyalakan lilin, duduk di lantai dengan sebuah buku tebal terbuka di depannya. "Kamu ngapain?" tanyaku, membuatnya kaget. "Lagi baca aja, gak bisa tidur." Aku duduk di sampingnya, merasa aneh karena ini kali pertama aku benar-benar ingin menghabiskan waktu bersamanya tanpa paksaan. Kami mengobrol pelan, dan aku terkejut saat tahu dia sangat menyukai astronomi. Waktu kecil, aku pengen jadi ilmuwan. Tapi ibu sakit, dan ayah gak peduli sama pendidikan. Jadi, aku belajar sendiri. Ada kesedihan di matanya. Tapi ia tersenyum. Tanpa sadar, malam itu, kami tertawa bersama. Ia bercerita tentang proyek aplikasinya yang sedang diuji oleh sebuah perusahaan startup di luar negeri. Kalau lolos, mereka bakal beli source code-ku. Katanya sih, bayarannya gede. Aku tak bisa menyembunyikan kekagumanku. Lelaki culun yang dulu selalu dipojokkan, kini sedang merintis jalan menuju kesuksesan. Dan aku, yang dulunya memandangnya dengan jijik, kini mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa belajar mencintainya? Namun, hidup tidak pernah semulus harapan. Beberapa hari setelah keakraban kami mulai tumbuh, ayah datang dengan wajah panik. "Nah, bantu ayah. Tolong, ayah butuh uang lagi." Rentenir lain ngejar. "Kalau nggak dibayar, mereka bakal tarik motor." Aku tercengang. Ayah belum kapok juga, udah bikin aku jadi tumbal. Sekarang mau apa lagi? Aku menahan air mata, mencoba tak berteriak, tapi ayah memohon. Berlutut di hadapanku seperti orang putus asa. Dan yang mengejutkanku, Rino melangkah maju dan berkata, "Saya bantu." "Pak, tapi ini terakhir ya. Setelah ini, ayah harus lepasin Hana. Jangan ganggu dia lagi." Aku menatap Rino tak percaya. Ia mengambil sebagian tabungannya dan menyerahkannya kepada ayah. Setelah ayah pergi, aku tak bisa menahan emosiku. "Kenapa kamu selalu baik banget? Aku bahkan belum jadi istri yang baik buat kamu." Ia hanya menunduk. "Karena kamu gak salah. Hana, kamu korban. Aku pun korban. Tapi kalau kita sama-sama ikhlas, mungkin bisa jadi awal yang lebih baik." Kata-katanya menohokku. Diam-diam, aku merasa malu. Aku yang selama ini dingin, keras kepala, malah dibalas dengan ketulusan yang tak pernah kuduga. Hari-hari berikutnya, aku mulai berubah. Mungkin bukan cinta, tapi aku belajar menerima Rino sebagai bagian dari hidupku. Aku mulai membuatkan sarapan untuknya, menyiapkan bajunya sebelum ia kerja, dan sesekali mengajaknya keluar rumah, sekadar makan es krim di taman. Rino selalu terlihat canggung saat kami bersama di luar, seolah tak percaya ada orang seperti aku yang mau berjalan berdampingan dengannya. Tapi perlahan,
Aku melihat Rino sebagai lelaki, bukan lagi sekadar pelunasan hutang. Namun, saat aku mulai terbuka, datang kejutan lain. Seorang wanita muda datang ke rumah Surya. Cantik, tinggi, dengan pakaian mahal dan parfum yang tajam. Ia mencari Rino. Aku butuh bicara empat mata, katanya dingin padaku. Aku mengangguk. Meski dadaku terasa sesak, dari balik pintu kamar, aku menguping tanpa malu. Rino, kamu pikir aku bakal diam aja? Kamu janji sama aku. Setelah aplikasi itu jadi, kita jalan bareng ke Jerman. Kamu nggak boleh batalin semuanya cuma karena cewek kampung itu. Suaranya tegas, penuh kemarahan. Aku dipaksa nikah dengan pria culun kaya raya karena hutang ayahku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata wanita asing itu terngiang-ngiang di telingaku. Cewek kampung, janji ke Jerman, kamu nggak boleh batalin semuanya. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini, aku mencoba membuka hati, membalas kebaikan Rino dengan ketulusan yang mulai tumbuh. Tapi ternyata, mungkin aku cuma alat dalam rencana besarnya. Aku duduk memeluk lutut di sudut kamar, berusaha menahan tangis. Rino tak datang malam itu. Ia menghilang, entah kemana. Tak ada suara langkahnya. Tak ada kopi pagi seperti biasa. Hanya hening dan hati yang makin dingin. Esoknya, aku bangun dengan mata sembab. Rumah kosong. Pak Surya entah kemana. Dan Rino tak pulang. Saat aku akhirnya memberanikan diri membuka ruang kerjanya, kulihat laptopnya masih menyala dengan pesan terakhir di layarnya. Maaf kalau aku mengecewakanmu. Hana, aku nggak tahu harus gimana jelasin semua ini. Aku menatap layar itu lama. Tanganku gemetar saat ku pegang mouse dan mulai membuka folder-folder di desktop. Di sana, kulihat berbagai proyek Rino source code rumit, rencana aplikasi, dan satu dokumen yang membuatku tercekat. Proposal beasiswa Jerman, Rino Ardiansyah. Ternyata itu bukan janji kencan, bukan rencana kabur dengan wanita lain, tapi mimpi lama yang ia simpan. Diam-diam, aku menggulir halaman itu. Membaca dengan saksama, ia menulis tentang mimpinya menciptakan platform edukasi untuk daerah pelosok. Tentang cita-citanya memperkenalkan teknologi pada anak-anak yang tak mampu. Aku menahan napas saat menemukan kalimat terakhirnya. Saya ingin kembali dengan ilmu baru, agar bisa membangun negeri ini dan memberi kehidupan lebih layak untuk istri saya, Hana. Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Jadi, semua ini demi aku, demi kita. Tapi, siapa wanita itu? Apa hubungannya dengan Rino? Pertanyaan itu tetap menggantung di pikiranku, meski perasaanku mulai luluh. Saat Rino akhirnya pulang malam itu, ia terlihat lelah dan bingung. Aku menatapnya lama, menahan amarah dan tangis yang sudah berubah menjadi luka dalam. Kamu gak perlu jelaskan semua sekarang, kataku pelan. Tapi aku butuh tahu satu hal. Aku ini bagian dari hidup kamu, atau cuman hambatan yang kamu bawa karena keadaan? Ia terdiam. Matanya menatapku penuh rasa bersalah. Kamu bukan hambatan, Hana. Kamu alasan aku tetap bertahan di sini. Aku nggak pernah anggap kamu beban. Tapi, aku pengecut. Aku takut kamu pergi kalau kamu tahu semuanya. Ia duduk di lantai, seperti biasa, menunduk dalam-dalam. Cewek itu namanya Amira. Dia temanku sejak kuliah online. Dia yang bantu aku urus pendaftaran beasiswa. Dulu, waktu aku belum nikah, kami dekat, tapi aku gak pernah janji apapun ke dia. Dia yang salah paham. Rino menghela napas panjang. Dan waktu aku nikah sama kamu, aku tahu aku harus lepas masa lalu. Aku diam lama. Kata-katanya terdengar jujur, tapi hatiku masih ragu. Aku butuh waktu. Tapi setidaknya, aku tahu Rino tak menyimpan niat jahat. Kamu masih mau ke Jerman? Tanyaku. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Kalau diterima, aku harus pergi 6 bulan. Tapi kalau kamu nggak izinkan, aku bisa tolak. Aku
tersenyum tipis. Pergilah, tapi pastikan kamu pulang untuk orang yang kamu perjuangkan. Hari-hari berikutnya, aku dan Rino seperti membangun ulang fondasi yang sempat retak. Kami lebih banyak bicara, lebih sering tertawa meski canggung, dan mulai saling berbagi masa lalu. Aku bercerita tentang ibuku yang meninggal karena ayah terlalu sibuk utang sana-sini. Dan Rino bercerita tentang ibunya yang meninggal dayam-dayum tanpa sempat ia bawa ke rumah. Sakit karena tak punya uang. Luka kami ternyata saling mengenal. Dan dari luka itulah perlahan tumbuh pengertian. 2 minggu kemudian, surat dari Jerman datang. Rino diterima. Ia sangat bahagiaku. Bisa melihat dari sorot matanya. Meski ia berusaha menyembunyikannya dariku. Ia datang kepadaku malam itu dengan wajah canggung. Aku tahu kita belum benar-benar seperti suami istri. Tapi sebelum aku berangkat, boleh aku peluk kamu? Aku terdiam. Rasanya aneh. Tapi saat ia membuka lengannya, aku melangkah masuk ke dalam dekapannya. Hangat, aman, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai rumah. Malam itu, kami duduk bersama di beranda, memandangi bintang hobinya yang mulai jadi kebiasaanku juga. Ia menunjuk satu bintang terang di langit. Kalau kamu rindu, lihat yang paling terang itu. Aku juga bakal lihat dari sana. Aku tersenyum, menatapnya penuh harap. Aku tahu perpisahan tak akan mudah, tapi mungkin cinta yang tumbuh dari luka bisa lebih kuat dari yang datang tanpa sebab. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata wanita asing itu terngiang-ngiang di telingaku. Cewek kampung, janji ke Jerman. Kamu gak boleh batalin semuanya. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini aku mencoba membuka hati, membalas kebaikan Rino dengan ketulusan yang mulai tumbuh. Tapi ternyata, mungkin aku cuma alat dalam rencana besarnya. Aku duduk memeluk lutut di sudut kamar, berusaha menahan tangis. Rino tak datang malam itu. Ia menghilang, entah kemana. Tak ada suara langkahnya, tak ada kopi pagi seperti biasa. Hanya hening dan hati yang makin dingin. Esoknya, aku bangun dengan mata sembab. Rumah kosong, Pak Surya entah kemana, dan Rino tak pulang. Saat aku akhirnya memberanikan diri membuka ruang kerjanya, kulihat laptopnya masih menyala dengan pesan terakhir di layarnya. Maaf kalau aku mengecewakanmu, Hana. Aku nggak tahu harus gimana jelasin semua ini. Aku menatap layar itu lama. Tanganku gemetar saat ku pegang mouse dan mulai membuka folder-folder di desktop. Di sana, kulihat berbagai proyek Rhino source code rumit, rencana, aplikasi, dan satu dokumen yang membuatku tercekat. Proposal beasiswa Jerman, Rino Ardiansyah. Ternyata, itu bukan janji kencan, bukan rencana kabur dengan wanita lain, tapi mimpi lama yang ia simpan diam-diam. Aku menggulir halaman itu, membaca dengan saksama. Ia menulis tentang mimpinya menciptakan platform edukasi untuk daerah pelosok, tentang cita-citanya memperkenalkan teknologi pada anak-anak yang tak mampu. Aku menahan napas saat menemukan kalimat terakhirnya. Saya ingin kembali dengan ilmu baru agar bisa membangun negeri ini dan memberi kehidupan lebih layak untuk istri saya, Hana. Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Jadi, semua ini demi aku, demi kita. Tapi siapa wanita itu? Apa hubungannya dengan Rino? Pertanyaan itu tetap menggantung di pikiranku, meski perasaanku mulai luluh. Saat Rino akhirnya pulang malam itu, ia terlihat lelah dan bingung. Aku menatapnya lama, menahan amarah dan tangis yang sudah berubah menjadi luka dalam. Kamu gak perlu jelaskan semua sekarang, kataku pelan. Tapi aku butuh tahu satu hal. Aku ini bagian dari hidup kamu, atau cuma hambatan yang kamu bawa karena keadaan? Ia terdiam. Matanya menatapku penuh rasa bersalah. Kamu bukan hambatan, Hana. Kamu alasan aku tetap bertahan di sini. Aku gak pernah anggap kamu beban. Tapi
Aku pengecut. Aku takut kamu pergi kalau kamu tahu semuanya. Ia duduk di lantai. Seperti biasa, menunduk dalam-dalam. Cewek itu namanya Amira. Dia temanku sejak kuliah online. Dia yang bantu aku urus pendaftaran beasiswa. Dulu, waktu aku belum nikah, kami dekat. Tapi aku nggak pernah janji apapun ke dia. Dia yang salah paham. Rino menghela napas panjang. Dan waktu aku nikah sama kamu, aku tahu aku harus lepas masa lalu. Aku diam lama. Kata-katanya terdengar jujur. Tapi hatiku masih ragu. Aku butuh waktu. Tapi setidaknya, aku tahu Rino tak menyimpan niat jahat. Kamu masih mau ke Jerman? Tanyaku akhirnya. Ia mengangguk pelan. Kalau diterima, aku harus pergi 6 bulan. Tapi, kalau kamu gak izinkan, aku bisa tolak. Aku tersenyum tipis. Pergilah. Pergilah. Tapi, pastikan kamu pulang untuk orang yang kamu perjuangkan. Hari-hari berikutnya, aku dan Rino seperti membangun ulang fondasi yang sempat retak. Kami lebih banyak bicara, lebih sering tertawa, meski canggung, dan mulai saling berbagi masa lalu. Aku bercerita tentang ibuku yang meninggal karena ayah terlalu sibuk utang sana-sini. Dan Rino bercerita tentang ibunya yang meninggal diam dayung tanpa sempat ia bawa ke rumah. Sakit karena tak punya uang. Luka kami ternyata saling mengenal. Dan dari luka itulah perlahan tumbuh pengertian. 2 minggu kemudian, surat dari Jerman datang. Rino diterima. Ia sangat bahagia aku bisa melihat dari sorot matanya. Meski ia berusaha menyembunyikannya dariku. Ia datang kepadaku malam itu dengan wajah canggung. Aku tahu kita belum benar-benar seperti suami istri. Tapi sebelum aku berangkat, boleh aku peluk kamu? Aku terdiam. Rasanya aneh. Tapi saat ia membuka lengannya, aku melangkah masuk ke dalam dekapannya. Hangat, aman. Kehidupan setelah kepergian Rino berubah jadi sepi yang ganjil. Tak ada lagi bunyi ketikan keyboard dini hari. Tak ada suara air mendidih dari dapur pagi-pagi. Dan tak ada lagi tatapan canggung yang dayam-dayam mulai kurindukan. Rumah Surya tetap sunyi seperti biasa, tapi tanpa Rino, terasa jauh lebih kosong. Setiap malam aku menatap bintang paling terang di langit. Seperti yang ia minta. Membayangkan, ia melakukan hal yang sama di negeri yang jauh. Meski jarak memisahkan. Entah kenapa aku merasa lebih dekat dengannya dibanding sebelumnya. Rino sering mengirim kabar lewat email dan video call. Meski kadang kami harus menyesuaikan perbedaan waktu. Ia tampak lebih percaya diri di hadapan orang-orang. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai berpenampilan rapi. Kacamata tebalnya diganti model baru, rambutnya ditata, dan ia bahkan mulai berani memimpin presentasi di hadapan tim internasional. Kamu berubah, kataku, suatu malam saat video call. Ia tertawa, karena aku pengen kamu bangga. Aku tersenyum, menahan perasaan yang selama ini kutekan dalam-dalam. Ada kerinduan yang tumbuh jadi rasa baru. Bukan sekadar tanggung jawab atau penerimaan, tapi cinta. Cinta yang hadir bukan karena pilihan bebas, tapi karena kami berdua mau belajar saling memahami. Dan saat aku mulai merasa yakin, datang kabar yang membuat jantungku berhenti sejenak. Rino mengirim pesan. Aku ditawari kerja tetap di sini, Hana. Gajinya besar. Kalau aku terima, aku harus perpanjang tinggal 2 tahun lagi. Tapi, aku takut kehilangan kamu. Pesan itu membuatku duduk termenung semalaman. Aku tahu ini kesempatan besar baginya. Impian yang dulu hanya ia tulis di selembar kertas, kini sudah di depan mata. Tapi di sisi lain, hatiku yang dulu rusak perlahan disembuhkan oleh kehadirannya. Dan aku tak yakin bisa menunggu 2 tahun tanpa kepastian. Esoknya, aku menulis balasan. Kalau kamu kejar mimpimu, kamu juga sedang memperjuangkan kita. Aku akan menunggu. Tapi tolong, jangan lupa pulang. 2 tahun itu terasa panjang dan melelahkan. Ayah sempat sakit dan harus dirawat. Tapi untungnya Rino rutin mengirim uang.
dan menanyakan kabarnya. Aku mulai bekerja paruh waktu di toko buku, menyibukkan diri agar waktu berjalan lebih cepat. Kami tetap rutin berkomunikasi, meski kadang hanya sempat bertukar 1-2 pesan. Tapi hatiku tetap tertambat padanya. Rino kini jadi bagian dari diriku yang tak tergantikan. Hingga akhirnya pagi itu datang. 2 tahun sejak ia pergi. Aku sedang menyiapkan sarapan ketika bel rumah berbunyi. Kupikir tukang gas atau kurir. Tapi begitu kubuka pintu, tubuhku membeku. Di hadapanku berdiri Rino dengan kemeja putih rapi, koper di tangannya, dan senyum yang dulu kikuk kini berubah jadi keyakinan. "Aku pulang," katanya singkat. Dan sebelum aku sempat menjawab, ia menarikku ke dalam pelukannya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku tumpah begitu saja.